Oke, Mas Japran. Ini masih ada nih yang aku mau tanya-tanya sama Mas Japran deh. Ini tentang Pancasila nih. Oke, Menurut Mas Japran, sejarah Pancasila nih gimana sih? menurut aku ya, Ya menurut kamu. ini setahu aku aja ya. Ya, Bukan berarti aku boleh. pakar sejarah gitu. Ya nggak apa-apa Mas. Jadi setahu aku sih Pancasila itu sejarahnya sendiri sih banyak kontroversi ya. Jadi sejarah Pancasila itu nggak bisa kita tetapin dengan absolut gitu. Oh. Soalnya sejarah Pancasila itu sendiri tuh banyak kontroversinya, mulai dari isinya lah, siapa perumusnya, dan yang lain-lain lah. Tapi terlepas dari itu semua, kita ambil yang paling terkenal aja. Apa tuh? Nah, jadi Pancasila itu sendiri itu dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi kenapa kok bisa kayak gitu gitu? Jadi karena pada saat itu Jepang itu mengundurkan diri. Tahu sejarahnya nggak? Oh, yang Jepang ngunduri diri itu. Iya. Oh, sedikit tahu Mas, sedikit Mas. Oh, Dia kan karena ini ya, karena dibom. Ya kan? Karena Iya, dibom betul. kota-kotanya itu kan. Iya. Itu juga dibom oleh pihak Amerika. Iya, Ya betul. betul kan? Amerika dan Inggris tempat. Amerika dan Inggris. Juga Rusia waktu itu. Oh, itu gimana Mas itu ceritanya? Kok bisa mundur itu? Kenapa itu Mas? Ya kayak kata Mas Morino tadi. Jadi sebenarnya itu karena dibomnya dua kota industri Jepang. Kok sampai mundur cuman gara-gara dua kota ini? Karena kota ini kota industri gitu. Ya gimana mereka bisa meningkatkan produktivitas mereka dalam perang kalau seandainya industrinya aja diserang gitu. Akhirnya di saat itulah Jepang mengundurkan diri. Karena juga sekutunya udah hilang semua. Jerman dan Italia waktu itu juga udah hancur semua. Hancur semua ya. Iya. Berarti di situ tuh cuman ada Jepang aja berdiri satu ya. Iya. Oh. Ini kita lanjut lagi ke sejarah Pancasila. Oh, boleh. Ya, jadi sejarah Pancasila tadi setelah tanggal 1 Juni itu akhirnya dirumuskan oleh 3 tokoh besar, yaitu di sidang BPUPKI pertama. Nah, Mas sendiri tahu kan BPUPKI itu apa? Tahu Mas. Ya. Itu siapa aja Mas? Kalau mau boleh tahu bisa sharing-sharing gitu. Oh, Siapa aja seingat saya pendirinya? itu ada 3 orang pada sidang pertama. Jadi itu ada Soekarno, ada Subarjo, sama ada Muhammad Hatta. Nah, jadi mereka merumuskan 3 dasar negara ini. Merumuskan 5 dasar negara, yaitu yang pertama itu ketuhanan, dan kebudayaan. Yang kedua itu demokrasi. Yang ketiga itu tentang keprimanusiaan, terus kesejahteraan sosial. Nah, sebenarnya di sini masih gagasan awal gitu. Yang namanya gagasan kan ya harus sempurna dong untuk dasar negara. Akhirnya mereka ngadain sidang kedua. Nah, sidang kedua sendiri ini disidang oleh Panitia 9. Ini dibentuk oleh Soekarno. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyempurnakan Pancasila itu sendiri. Akhirnya dirumuskanlah Piagam Jakarta Piagam Jakarta. yang merupakan Oh, bentuk dokumentasi dari Pancasila. Nah, sebenarnya fakta menariknya cuman di bagian sila pertama. Jadi sila pertama itu ada beberapa kontroversi gitu. Nah, apa itu Mas? yaitu sila pertama ini berbunyi ketuhanan yang menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, karena pada zaman itu kita tuh habis perang, habis dijajah, dan kita harus menyatukan. Itu ya. Iya, kita harus menyatukan bangsa dong. Bangsa Indonesia ya. Nah, jadi agar semua agama bisa bersatu, akhirnya diadakan sidang PPKI pada tanggal 18 Maret 1945. Dan di hari itu juga disahkanlah sila pertama itu diganti menjadi ketuhanan yang baik. Oh, berarti sila itu tuh pernah direvisi ya Iya, gitu ya? sebenarnya pernah. Bisa dia di Piagam Jakarta sih. Oh, ya. Oke, lanjut Mas. Oke, menurut kakak sebagai orang Indonesia, Pancasila itu apa sih? Menurut Langsung dia. menurut aku, Pancasila itu terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca itu yang artinya 5, lalu sila sendiri itu artinya asas atau dasar, gitu Kak. Oke, kalau itu dari segi bahasa kan kak. Kalau dari segi arti, menurut kakak Pancasila itu gimana sih? Nah, kalau dari segi arti sendiri, Pancasila sendiri itu artinya 5 dasar yang terdiri dari 5 prinsip utama yang menjadi dasar negara. Oke, kalau dari segi makna, Segi makna sendiri, Pancasila adalah intinya tuh Pancasila tuh ideologi bangsa Indonesia yang paling penting ya. Paling dasar yang paling penting. Nah, terus menurut kakak kalau makna dari kelima Pancasila itu tersendiri gimana kak? Nah, dari 1 sampai 5 ini setiap sila nih ada artinya tersendiri Kak. Sila pertama, kita percaya pada Tuhan. Lalu pada sila kedua,
itu artinya kemanusiaan yang adil, ketiga itu persatuan, keempat demokrasi, dan kelima keadilan sosial. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila itu adalah sebuah dasar negara sekaligus ideologi bangsa serta pedoman utama Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai leluhur. Dan tidak ada apa-apa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah dasar negara, falsafah hidup dan ideologi bangsa. Indonesia hidup dan ideologi bangsa. Udah apa-apa. Ya loh. Gimana 19 juta lapangan pekerjaan? Ini deh, emang banyak alasan cowok. Baca kamu dah. Sigma. Ada bocil nyusup. No, ada bocil nyusup. No. Yang siko begawe, sikonya gaji buta. Kita ngajar aja. Niko. Udah tahu ini sempet. Nah, itulah kan aku kan. Ya kakak sebagai orang Indonesia Pancasila ini Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through